sekalian, agenda utama kita hari ini adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Geger Rianto dan Profesor Donna Asteria. Kemudian akan dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol bahwa hari ini merupakan selebrasi ulang tahun dari Visip UI yang ke-56 yang akan dilakukan oleh Pak Dekan. Untuk menyampaikan laporan dari Ketua Pelaksana Mbak Tindu sekaligus Ketua Pelaksana Dies Natalis Visip UI yang ke-56 dan juga Ketua Departemen Kriminologi Visip UI. Kami persilakan. Selamat pagi Ibu Bapak dan undangan sekalian yang kami hormati. Momen ini membuat saya nervous karena podiumnya lebih tinggi dari saya. Tadi Mas Sofyan melengkung, saya harus dangkal gitu ya. Perkenankan kami sebagai Ketua Panitia melaporkan persiapan acara ini. Sesungguhnya perayaan Dies Natalis Visip ke-56 dipersiapkan dengan perasaan campur aduk antara bahagia, bangga, tapi juga diwarnai dengan kesedihan dan keprihatinan. Bagaimana tidak, pada saat kami sedang berusaha menata hati dan kekuatan setelah kehilangan beberapa pengajar dan pendidik yang berpulang secara mendadak di tahun 2023, pada saat yang sama kami mendapatkan kabar tentang adanya penyesuaian anggaran yang berindikasi pada dibutuhkannya sumber pendanaan baru yang harus dikejar secara cepat oleh Visip. Melalui diskusi panjang, kami berketetapan menata Dies Visip ke-56 ini dengan semangat melakukan refleksi dan introspeksi diri. Apa yang telah Visip dan capai dan bisa berikan kepada bangsa dan negara? Jawaban atas pertanyaan ini ternyata tidak mudah. Karena dewasa ini pencapaian tersebut harus bisa diukur dan dibuktikan, sementara kami tahu konsekuensi bidang ilmu di Visip adalah berpihak pada masyarakat, berpihak pada kelompok rentan, perempuan, anak, kelompok disabilitas, pelaku kejahatan, dan kelompok-kelompok yang mungkin hingga saat ini belum teridentifikasi keberadaannya dalam kategori sosial. Posisi keberpihakan ini menjadikan Visip seringkali terlihat sebagai bidang ilmu yang tidak populer, serta tidak selalu bisa menghasilkan uang. Kami bertempur melawan arus deras kapitalisasi ilmu yang saat ini digaungkan, ilmu yang berpihak pada dunia usaha dan bisnis. Pada sisi lain, kami menyaksikan banyak kerja-kerja sivitas akademika Visip yang sesungguhnya dilakukan dalam senyap, yang tidak dengan mudah bisa diklaim dan dibuktikan berdasarkan ukuran yang berlaku saat ini. Keberhasilan yang dilekatkan pada pengukuran ranking universitas menjadikan beban yang dipikul secara kelembagaan di tingkat fakultas, departemen, program studi, hingga unit kerja. Kondisi ini masih ditambah dengan berbagai bentuk akreditasi, perubahan aturan, dan kurikulum yang seringkali harus direspon cepat. Kami seperti tanggap darurat 911. Pada saat yang sama, kewajiban individual berupa BKD, LKD, SKP, kenaikan jabatan fungsional juga mendera kami para dosen. Tanpa disadari, kami berkejaran dengan waktu untuk mengamankan karir. Kami sibuk mempersiapkan masa depan, sehingga kami bagaikan robot yang tidak pernah merasakan kehadiran momen saat ini. Di sini rasakan relasi sosial yang bermakna antar sivitas. Karenanya, Dies ke-56 tahun ini menjadi titik bagi kami untuk mengenali siapa kami di Visip ini. Perayaan Hari Jadi Visip diawali dengan kegiatan olahraga yang mempertemukan unsur mahasiswa, teknik, dosen, pengelola, serta para pedagang Visip yang telah puluhan tahun menjadi keluarga kami. Selain itu, kami membuka ruang untuk menampilkan rekan sejawat kami yang telah melakukan riset, advokasi, kebijakan, dan juga publikasi atas karyanya dalam ruang yang dibahas oleh rekan sejawat dalam suasana akademik yang akrab, bersahaja, namun tetap kritis melalui program riset unggulan Visip UI. Pada tanggal 21 dan 22 Februari, kami menyampaikan ke publik pemetaan isu terkini tentang kejahatan siber, pemilihan umum, dan isu lingkungan. Seminar kebijakan publik menghadirkan para dosen, mitra kerjasama, dan lembaga pemerintah. Pada tanggal 23 Februari pagi hari ini, kami ingin mengambil kesempatan menyampaikan rasa syukur merayakan kemenangan kecil yang selama ini terabaikan.
Pagi ini dengan bangga kami menghadirkan dua pengajar muda yang menginspirasi, Profesor Donna Asteria, profesor termuda, profesor perempuan termuda di FISIP yang memberikan contoh dengan bagaimana melalui pendekatan multidisiplin, lagi-lagi ini melawan arus. Kemudian ada Dr. Geger Rianto yang mendapatkan penghargaan di Jerman untuk disertasi terbaiknya tentang bagaimana melestarikan budaya. Ini contohnya bagaimana kami tidak mengenal rekan kerja kami. Google lebih paham mereka daripada kita. Pada sore nanti kami membuka ruang ekspresi bagi sivitas akademika yang akan memberi penampilan terbaiknya dalam acara panggung gembira. Sekali lagi, kami ingin merayakan hari jadi kami dengan sederhana, merasakan momen jeda hening untuk bisa menghargai, memiliki satu keluarga, dan menghormati perbedaan yang terikat dalam persaudaraan. Bersamaan dengan itu, kami pun mempersiapkan momen masa depan dengan terus belajar dan bertumbuh. Akhir kata, terima kasih untuk semua pihak yang berkenan hadir memberikan dukungan bagi terlaksananya kegiatan Dies Natalis FISIP ke-56. Tentunya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari perayaan ini. Kami telah memilih FISIP sebagai tempat berkarya. Karenanya, sampai kapanpun kami akan selalu ada. Untuk kita, FISIP UI. Sambut salam hangat dari kami, FISIP! Terima kasih kepada Dr. Mimade Martin Putri selaku Ketua Pelaksana Dies Natalis FISIP UI yang ke-56 sekaligus Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI. Acara berikutnya adalah penyampaian sambutan dari Dekan FISIP UI Profesor Dr. Sumiarto Aji Purwanto. Kepada Prof. Aji, kami persilakan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sekali Ibu Bapak-Bapak hari ini sudah memenuhi undangan kami untuk merayakan Dies Natalis FISIP UI ke-56. Kami sampaikan apresiasi tertinggi untuk kehadiran teman-teman semua. Ini tadi Mbak Tindu sudah banyak sekali memberikan substansi dari apa yang mau saya sampaikan, jadi saya hanya menegaskan beberapa hal tadi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman para undangan yang terhormat yang sudah hadir dalam acara ini. Yang pertama dari pimpinan Universitas Indonesia yang mewakili, rekan-rekan dekan dari fakultas-fakultas lain yang ada di UI atau yang mewakili. Dan saya juga ucapkan terima kasih sambut dengan baik Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Profesor Bambang Sergio Lasmono yang sudah hadir, serta teman-teman anggota Dewan Guru Besar Fakultas yang lain yang juga sudah hadir pagi ini. Pada Ketua Senat Akademik Fakultas dan tim PhD, juga rekan-rekan dari Senat Akademik Fakultas yang sudah hadir, terima kasih sekali. Jadi kalau di fakultas biasanya kita ada 3 organ ya, selain dekanat kita ada Dewan Guru Besar dan ada Senat Akademik Fakultas yang mengawal perjalanan fakultas kita. Tentu juga pada rekan-rekan para pejabat struktural di departemen. Pada para undangan kami punya 7 departemen, jadi sudah hadir semua para pimpinan, ketua, sekretaris dari Departemen Sosiologi, Antropologi, Kesejahteraan Sosial, Kriminologi, lalu ada ilmu politik, ilmu hubungan internasional. Dan saya selalu memisahkan ilmu komunikasi terakhir karena dia yang terbesar di sini. Teman-teman, rekan-rekan dosen, karyawan dan mahasiswa FISIP UI yang hadir di dalam kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi pada para dosen senior yang hadir pagi ini, Bu Yunita, Bu Yasmin, Prof. Amri, Prof. Nus, teman-teman lain yang mungkin lewat saya sebutkan, dan rekan pensiunan, Luna Bakti, alumni, terima kasih sekali sudah hadir, khususnya pada alumni Toyuni Universitas Indonesia, Mas Didit, terima kasih sudah hadir.
kurang menunggu-nunggu seperti Pak Tidur, jadi undangannya tertinggal. Saya juga ingin ucapkan apresiasi pada rekan-rekan dari luar fakultas yang selama ini, selama 1 tahun terakhir sudah menjalin kerjasama dengan VCUI, rekan-rekan dari PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dari perwakilan Kementerian Sosial, dari Korea Foundation sudah hadir. Terima kasih sekali Pak sudah hadir. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jenderal, terima kasih. Dari Mayora yang selalu mensupport kami, kantin mahasiswanya sudah diperbaiki lagi, terima kasih sekali. Mbak Bibi, kok di belakang, silakan ya. Dari Bank Negara Indonesia BNI, dari Bank Mandiri, dari Info, juga dari Tata Logam, juga dari Raja Grafindo, dari Habibie Center, terima kasih sekali Mas Sasa. Perwakilan dari Jasara Harja, dari ISCO Foundation, dan rekan-rekan lain, lembaga-lembaga lain yang mungkin terlewat, mohon maaf sekali kalau belum saya sebutkan. Terima kasih sekali atas kerjasama yang terjalin selama 1 tahun terakhir ini, dan khususnya 2 tahun selama periode masa bakti kami sudah lalu. 2 tahun ini sebenarnya sudah separuh jalan ya. Nah, di dalam rangka Dies Natalis ke-56 ulang tahun ya fakultas, kami ingin mengajak kita semua teman-teman, terutama sivitas akademika di VCUI, untuk mensyukuri langkah panjang yang sudah kita lalui selama 56 tahun ya. Itu satu hal yang merupakan prestasi tersendiri. Selama 56 tahun kita sudah berhasil menjalani dengan baik dari semula 8 departemen, kita sudah berhasil menghasilkan 1 fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi. Kami tidak selalu mengatakan bahwa kami berhasil melahirkan. Bukan ilmu administrasi juga memisahkan, tapi kami membidani lahirnya fakultas baru di situ. Nah, dengan 7 departemen yang ada sekarang, kita syukuri apa yang sudah kita capai selama 56 tahun, terutama 1-2 tahun terakhir ini ya. Dan tentu saja karena ini adalah upacara ulang tahun, seperti selebrasi, jadi perayaan, mari kita ambil waktu sejenak untuk melupakan berbagai kesibukan yang mendera kita selama berhari-hari ini ya. Pak Tidur tadi sampaikan, merayakan, celebrate our Dies Natalis tahun ini dengan kegembiraan. Jadi sudah disampaikan ada banyak sekali event, lomba-lomba, pertandingan. Bukan prestasi ya, yang penting ketawanya makin kencang dan makin bahagia. Mbak Dindo tadi mengatakan kebahagiaan kok susah sekali diperoleh ya. Padahal tagline di sosial media itu bahagia sederhana. Sesederhana, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dan mensyukuri apa yang sudah kita capai. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengapresiasi rekan-rekan semua, teman-teman dosen, teknik, mahasiswa, dan rekan-rekan yang ada di sivitas akademika di fakultas, dari Pak Tidur sebutkan secara khusus, rekan-rekan di luar akademik ya, seperti kawan-kawan pedagang yang betul ya sudah puluhan tahun menemani kita. Juga pada lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang selama 1-2 tahun terakhir ini menjalin kerjasama yang baik dengan kita. Ini adalah satu kehormatan bagi kami bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman semua, rekan-rekan semua. Karena Dies Natalis kali ini, perayaan Dies kali ini juga kami ambil kesempatan sebagai sarana, sebagai wahana untuk memberikan apresiasi pada rekan-rekan semua. Tentu di hari ulang tahun seperti ini ada baiknya juga kita merefleksikan apa yang sudah kita lalui. Jadi kalau kita sudah mensyukuri selama 56 tahun, kita bertahan mengembangkan institusi, kita sudah merefleksikan apa sih yang sudah kita kontribusikan pada negeri, bangsa, dan negara. Karena 56 tahun perjalanan VCUI, kali ini kami kasih tagline untuk negeri. Jadi apa yang kemudian kita bisa berikan pada negeri, apa kontribusi kita untuk negeri. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, tahun ini, tahun 2024 itu adalah tahun yang sangat dinamis, sangat hangat. Baru seminggu 2 minggu lalu kita lalui puncak pemilihan umum.
satu event yang sangat penting karena menandai perubahan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang sudah 2 periode, dan kita akan segera mendapat pemimpin yang baru. Nah, fakultas kita Fisip UI tentu saja fakultas sosial, ilmu sosial dan ilmu politik saja menemukan relevansinya di dalam konteks pemilu dan dinamika politik saat ini. Teman-teman, saya mesti sampaikan beberapa hal yang kita lakukan dalam mempersiapkan bangsa dan negara, warga negara, tidak cuma sekitar sampai pendidikan mahasiswa kita, tapi saya rasa mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi kita dalam konteks pembelajaran politik. Untuk salah satunya adalah program kuliah kebangsaan. Ya, beberapa bulan lalu kami berhasil mengundang 2 dari 3 calon presiden. Waktu itu kita tidak undang sebagai calon presiden, tapi pemimpin bangsa. Hadir waktu itu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo menjanjikan untuk hadir, tapi belum hadir. Mungkin beliau memilih momentum hadir dalam kesempatan dan posisi yang berbeda. Mudah-mudahan ya. Tapi itu saya mau sampaikan pada teman-teman adalah salah satu inisiatif yang pertama kali dilakukan oleh universitas untuk mengundang orang-orang yang mau berkompetisi. Kalau habis itu mereka hadir di kampus-kampus lain, mereka cuma mengikuti Fisip saja. Jadi, saya rasa itu adalah bagian kecil dari apa yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara dalam konteks pendidikan politik. Saya tahu ada puluhan, saya lagi-lagi ya, ada puluhan seminar dan workshop yang dilakukan oleh departemen-departemen ataupun unit-unit di dalam Fisip ini. Selama 3-4 bulan terakhir ini, rajin banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik, penyadaran kepada pemilih, terutama pemilih muda ya, dan warga negara, untuk kemudian menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab ini perlu digariskan sebagai bagian yang selalu disorot oleh teman-teman penyelenggara di Fisip ini. Nah, bagaimanapun pemilihan umum itu bukan cuma memilih pemimpin, yaitu pemimpin negara, nanti provinsi, kabupaten, dan memilih anggota legislatif. Tapi itu juga menentukan arah kemana bangsa dan negara ini akan kita bawa. Karena frase pemimpin yang memilih secara bertanggung jawab itu menjadi satu pesannya. Kemudian membuka dalam acara-acara pelatihan, workshop maupun seminar yang kami adakan. Berarti itu nanti bagi saya cari tepatnya ada berapa puluh ya seminar workshop seperti itu. Tapi saya yakin puluhan. Karena hampir tiap minggu saya buka acara-acara itu. Berikutnya saya ingin juga sampaikan beberapa rencana pengembangan fakultas yang sudah kami rancang dengan teman-teman pimpinan fakultas, yang kita beri tema sebagai semacam penguatan institusi untuk menumbuhkan kebanggaan sebagai sivitas akademika Fisip UI, terutama kebanggaan menjadi bagian dari fakultas, kebanggaan untuk menjadi mahasiswa Fisip UI. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, sudah bukan waktunya lagi sekarang. Ikuti sekalian, sudah bukan waktunya lagi sekarang untuk optimis kita mendapatkan mahasiswa. Enggak. Universitas, kampus-kampus di luar banyak sekali, bagus-bagus sekali. Jadi kalau kita hanya mengandalkan nama Universitas Indonesia, nama Fisip UI, kita akan kecewa. Banyak sekali pilihan untuk mahasiswa, baik yang mau melanjutkan kuliah ke jenjang fakultas universitas pertama kalinya lulusan SMA maupun untuk S2 dan S3. Pilihannya banyak. Beasiswa ke luar negeri banyak sekali. Jadi tantangan untuk program pasca sarjana juga banyak sekali. Jadi sekali lagi mengandalkan nama besar UI sekarang sudah bukan jaminan untuk mendapatkan mahasiswa yang baik dan bermutu. Karenanya beberapa program kita coba perkenalkan, coba kita rancang bersama-sama dengan para pimpinan departemen yang ada di fakultas untuk kemudian memberikan tawaran terbaik kepada, mohon maaf Mbak Tidur dan teman-teman, saya pakai kata pasar ya. Ini teman-teman di sini ini sangat sensitif dengan kata pasar. Ya, jadi kita memang apa namanya, saya sangat bangga pada rekan-rekan yang
secara kritis menempatkan diri di dalam konteks pengembangan bangsa ini. Jadi Pak Sar, mohon maaf saya pakai istilah ini untuk mengatakan bahwa kita punya banyak sekali kewajiban pada warga negara dalam konteks pendidikan. Nah, apa program-program terbaik yang bisa kita tawarkan kepada mereka? Ya, apa program terbaik yang kita bisa tawarkan kepada mereka? Nah, di dalam konteks ini saya mau sampaikan visi dari Universitas Indonesia. Salah satunya adalah internasionalisasi program. Program-program studi kita harus punya level atau punya tingkat internasional. Bukan hanya dosennya, penelitinya, dan mahasiswanya bisa berkompetisi di tingkat internasional, menjadi host untuk event-event internasional, menjalin kolaborasi research, publikasi dengan rekan-rekan internasional, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang tarafnya internasional. Kita tidak bisa pungkiri sekolah-sekolah universitas di Indonesia, di Jakarta apalagi, level internasional banyak sekali. Apalagi dengan kebijakan liberalisasi pendidikan, banyak universitas dengan reputasi baik di dunia membuka cabang di Jakarta, kota-kota besar di Indonesia. Itu adalah satu bagian yang tidak boleh kita lihat sebagai hambatan, tapi ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Nah, saya berharap teman-teman di departemen nanti kita bisa sama-sama merumuskan program internasionalisasi apa yang kita bisa lakukan. Sampai saat ini kami di fakultas sudah punya program internasional double degree, kelas khusus internasional di Departemen Komunikasi. Kalau tidak dulu sekarang tahun ke-14 ya, karena tahun lalu tahun ke-13, sekarang tahun ke-14. Ya alhamdulillah sudah 14 tahun kita punya program internasional double degree. Sayangnya selama 14 tahun ya baru satu aja. Jadi kita ingin coba speed up itu dengan berbagai strategi. Kami ingin sampaikan pada teman-teman sekalian, teman-teman sivitas akademika dan lembaga mitra, sama-sama kita bahu membahu saling dukung untuk merancang satu program, sehingga harapannya 2-3 tahun ke depan semua program studi S1 dan kita bisa mulai di S2 sudah memiliki reputasi di tingkat internasional. Kita merancang 1 tahun ke depan dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan seluruh program S1 kita sudah memiliki mitra di luar negeri, sehingga walaupun bentuknya mungkin bukan seperti KKI atau kelas double degree, tapi seluruh mahasiswa S1 kita memungkinkan untuk mengambil kuliah di universitas partner di luar negeri 2-3 semester dan kemudian mendapatkan pengalaman yang bagus mengikuti kuliah-kuliah di luar. Kami sudah menjalin kerjasama dengan universitas di Australia. Ada catatan saya ada 4 yang sudah menyatakan kesanggupannya. Di Korea, Southeast ada 3-4 universitas yang sudah menyatakan ketertarikannya. Di Malaysia ada 2, di Eropa, di Polandia, di Inggris, di Jerman sudah ada yang menyatakan kesanggupannya. Teman-teman dari kantor kalau bisa kembangkan dengan Austria, saya rasa akan menambah pilihan mahasiswa kita untuk melanjutkan kuliah di luar negeri ketika menyelesaikan program S1-nya. Dan ada 1-2 dari Amerika yang juga sudah menyatakan ketertarikannya. Ini adalah program-program yang kita rancang ke depan agar kita bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita, bisa memberikan tawaran terbaik bagi warga negara mendapatkan pendidikan jauh lebih baik dan lebih berkualitas di fakultas kita. Yang saya sampaikan di dalam sambutan untuk Dies Natalis kita, sekali lagi kita bersyukuri, merayakan dan berikan apresiasi pada kita semua yang hadir di sini, bagian dari Sivitas Akademika FISIP UI, keluarga besar fakultas, beserta mitra-mitra kita, sekaligus merefleksikan diri apa yang sudah kita capai dan bagaimana rencana kita ke depan dalam konteks memberi makna bagaimana FISIP UI berkontribusi pada negeri kita. Ya. Dan Pak Ibu tadi sampaikan, pagi ini kita akan mendengarkan orasi ini ya dari Mas Ibu dan Mbak Dona, ya. 2 orang staf muda yang sekali lagi betul sekali
bikin breakthrough dan menemukan optimisme kita semua, bahwa kita semua masih ada dan masih akan berproses menuju tahap yang jauh lebih baik di kemudian hari. Demikian, mudah-mudahan Tuhan merestui ini semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.